Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita masih diperkenankan untuk menjalankan ibadah Jumat sebagaimana biasanya. Salawat berangkaikan salam tidak luput dan lupa. Mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas jerih payah beliau kita dapat mengenal iman dan Islam yang sebenarnya. Hadirin tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini mari sama-sama kita mengulang kaji firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khatib bacakan tadi yang tertera dalam Quran surah As-Saff ayat 10. Insyaallah nanti akan kita sambungkan dengan ayat 11 dan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan dengan satu model perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 89 kali diulang dalam Al-Quran. Dan ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya akan disambung dengan kebajikan-kebajikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kan untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah ya ayyuhalladzina amanu diikuti dengan perintah Allah
Apa maknanya? Bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diukur dengan sejauh mana kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tolak ukur keimanan kita. Ketika Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, disambung dengan kalimat perintah, perintah itu menjadi ujian bagi kita sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan tawaran kepada kita. Allah berkata, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah kalian aku tunjukkan dengan satu model perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ini Al-Quran berbicara perniagaan, berbicara perdagangan. Karena pada saat itu orang-orang sibuk dengan aktivitas perdagangan. Maka Allah menawarkan satu model perdagangan yang lebih menguntungkan dari apa yang disediakan ketika itu. Kira-kira saudaraku bewene, coba kira-kira kita pengen. Misalnya ada tawaran lagu ini. Karena kita berkebetulan wan komunitas petani. Mayoritas kita orang gayu bewente petani. Ara kene sarajema. Abang, merak abang ibli abang ini kupi. Aku ngeulak hari sara tempat opat ranti wa batang ni kupi jumlahe. Opat ranti isuan jema kupi tapi hasilnya 800 tem. Dan apabila kita ibli jema kupi dengan harga 10.000 per bambui, ni jema ni telah dibeli 12.000. Kira-kira guna tanggapan kita sebagai kaum muslimin apabila dapat tawaran yang seperti ini. Mereka kam kosah sarai ning kupi, batangi tikit tapi hasilnya genancing. Maka tentu kita sebagai orang yang waras akal kita, orang yang beriman, tentu kita akan menjawab mau. Masyaallah muslimin, tamu Allah yang kami muliakan. Hari ini ketika Allah berbicara dengan model perdagangan, yang dimaksud dengan ayat ini bukan hanya ditujukan kepada para pedagang. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dalam pandangan Allah ini masuk dalam kategori perniagaan. Kenapa demikian? Dalam hal ini kita yang membeli, kita kemudian yang punya barang dan Allah yang akan membelinya. Masyaallah muslimin tamu Allah yang kami muliakan. Sambungan ayat ini kemudian dalam Quran surah As-Saff ayat 11. Allah lanjutkan bagaimana model perdagangan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala adalah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah itu dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal agar perdagangan ini kemudian berjalan dengan sukses. Allah memberikan kita modal sukses. Yang modal ini dalam bahasa kita sering kita sebut dengan nikmat. Nikmat yang kita terima dari Allah itulah modal kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Sungguh telah kami berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Kalau seandainya hari ini Quran berbicara bisnis, maka kalau kita terjemahkan bebas kira-kira seperti ini. Sungguh telah kami beri kepada kalian, kata Allah, modal yang sangat banyak untuk berbisnis. Hadirin tamu Allah yang muliakan, coba kita lihat. Dari nikmat yang banyak itu, anggota tubuh kita ini salah satunya. Ada orang-orang yang hidup di dunia ini yang dianugerahkan Allah anggota tubuhnya, dia hanya dengan memanfaatkan kakinya saja dia bisa menghasilkan uang triliunan rupiah. Dan itu terjadi pada mereka-mereka yang punya skill sepak bola. Dalam 1 tahun mereka melakoni sepak bola dapat keuntungan sampai dengan triliun rupiah. Padahal yang diambil dari nikmat Allah itu hanya kakinya saja. Ada orang-orang yang mengambil nikmat Allah itu hanya dengan tangannya. Pemain basket, petinju, pebulu tangkis, dengan nikmat tangan yang Allah berikan, mereka sukses kemudian mendulang rupiah. Ada orang-orang yang Allah karuniakan nikmat pada mereka dengan hanya modal suaranya saja, dengan bernyanyi, maka kemudian juga menghasilkan uang triliunan rupiah. Ada orang yang Allah anugerahkan kecerdasan kepadanya, sehingga kemudian dia bisa menulis buku sampai dengan bestseller. Sekali ia berbicara dalam talk show dibayar dengan puluhan juta rupiah. Itu baru berapa nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita. Tapi apalah kemudian maknanya? Apalah gunanya? Apalah artinya jika seandainya kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya kita manfaatkan untuk waktu yang jangka pendek. Jadi uang yang kita hasilkan hari ini, rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk penghasilan kita, itu adalah nikmat jangka pendek. Maka Allah menguji kita kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku sampaikan satu model perdagangan yang itu bukan berlaku jangka pendek, tapi untuk kehidupan yang berikutnya, kehidupan akhirat. Dan itu garansinya tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Maka kemudian Allah gambarkan tadi dalam model perdagangan, tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad menolong agama Allah ini dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini yang hidup pragmatis, yang maunya kalau seandainya kita kerjakan langsung lihat hasilnya. Tetengkui ke akhirat pelin, wah dunia ni kuna cara kita ni muripan dunia lah, ni muripan akhirat. Ada sebagian jemaah lagu ini model berfikir pragmatis. Hana si buat ni turahione hasili. Adakah yang model demikian dalam Al-Quran? Banyak. Misalnya Allah kemudian berbicara sedekah dengan kita. Banyak orang-orang ketika kita berbicara sedekah, ayo sedekah, dia bersedia. Kenapa tidak bersedia? Dalam hitung-hitungannya, jika kita bersedekah rugi. Misalnya kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan kemudian dengan 3.000, taring nong 7.000 miwa. Itu matematika manusia. Dalam hitungan manusia, kalau kita bersedekah dengan 3.000, tinggal 7.000. Itu matematika kita, tapi tidak dengan matematika Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah rugi,
Tidak pernah ada catatan orang yang bersedekah itu bangkrut, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk sedekah, misalnya tadi sebagaimana kami sampaikan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamitsli habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti satu orang yang menanam satu biji tumbuhan lantas hidup 7 tangkai. Sara kita suan murid pitu tangki. Logikanya adalah 1 dikali 7. Kemudian fi sumbulati minha mi'ata habbatin. Dari setiap tangkai itu tumbuh kemudian 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rizkinya. Hadirin tamu Allah yang dimuliakan, berarti kalau kita infakkan 3.000, maka akan kita kali 7. 3 kali 7 21. Maka 3.000 dikali dengan 7, ya, nilainya berarti 210.000. Dikalikan kemudian dengan 100, sebanyak 2.100.000. Jadi uang yang tadinya kita infakkan, uang yang tersisa di hadapan Allah itu bukan 7.000 tapi 2.100.000 rupiah. Pertanyaan kemudian, bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai yang Dia kehendaki. 2.100.000 terlalu sedikit bagi Allah. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin berikan kita rezeki yang berlimpah, tentu Allah akan berikan jika Allah berkehendak. Maka oleh karena itu, salah satu cara kemudian agar kita bisa menghindarkan diri dari azab yang pedih adalah dengan melakukan pengorbanan pada Allah Subhanahu wa taala seperti berinfak dan amal-amal soleh yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat 12, apa yang akan kita dapatkan ketika kemudian kita nanti berhasil melewati perdagangan di dunia ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibah fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu memberikan hartanya, memberikan kepada Allah jiwa dan raganya, yang Allah garansi kepada kita adalah 3 keuntungan di hari akhirat nanti. Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah, dan tempat tinggal yang baik di surga nanti, fi jannati adnin, dalam surga Adan. Dzalikal fawzul azim. Dan demikianlah adalah balasan yang lebih baik yang diterima oleh setiap orang yang beramal soleh. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang kami muliakan, sebagai penutup kami akan sampaikan sebuah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya hidup ketika itu, yang bernama sahabat Utsman bin Affan. Suatu waktu ketika Rasulullah bersama para sahabat membutuhkan air untuk pasukan, dan akan membeli satu sumur, dan sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan Yahudi ini memang tidak berniat menjual sumur kepada Utsman bin Affan, karena hari-hari dengan menjual air dari sumur ini dia sudah sangat menghasilkan banyak uang. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak kehabisan akal. Bang, ike merai jual abang kaku
nong gerdalih beweni setengah padi. Setengah padi jual abang gerdalih beweni. Jadi orang Yahudi berpikir bagaimana mungkin menjual sumur setengah iblah dua ke gere. Punya cara kita kena Utsman, hari ini aku yang memiliki sumur, esok engkau. Dan akan terus berlaku seperti itu. Seluni kaku langku kama bang. Sui kaku mene langnya ku kamian. Dan harga yang dibeli oleh Utsman ini mahal sekali harganya, padahal yang dimiliki itu hanya separuh, tidak penuh. Karena serluni Utsman langnya nge Yahudi nempui meni. Cocok nih, ini delisen. Begitu anggap Yahudi. Apa strategi Utsman bin Affan? Ketika sampai jatahnya kepada beliau itu menggratiskan air, tidak dijual. Kona Yahudi ini juali sebelum rangkai jemaku Yahudian nih. Karena Utsman sudah digratiskan. Jadi tinggal tunggu saja kapan Utsman gilirannya. Hari ini orang Yahudi merangkai jemaku Yahudia, tunggu giliran Utsman karena Utsman digratiskan. Gratis. Akhirnya datang kemudian orang Yahudi menuju Utsman. Wahai Utsman bin Affan, kalau aku dicari cocok nih, beliin ku turahmion. Bohmi, ibli. Akhirnya penuh dimiliki oleh umat muslim ketika itu. Singkat cerita, sumur itu ada bahkan sampai dengan saat ini. Ketika Utsman bin Affan sudah tidak ada, orang-orang berpikir kepada siapa uang akan diberikan. Akhirnya kemudian kerajaan Arab Saudi bersepakat diciptakan satu bank sebagai perbendaharaan negara yang atas nama Utsman bin Affan. Sampai sekarang bank itu masih ada. Jadi kalau kita tanya apa namanya, Bank Utsman bin Affan. Itulah namanya sedekah jariah. Jadi sumur itu bahkan ketika Utsman bin Affan sudah wafat sampai dengan hari ini sumur itu masih ada, masya Allah. Jadi kalau seandainya pun kita punya harta yang seperti ini akan terus dimanfaatkan orang sampai dengan habis usia kita, ini yang disebut dengan pahala jariah. Jadi mudah-mudahan di penutup khutbah ini kami sampaikan kegerepe kadang kita nguk muamal sedekah jariah. Yang terpenting hari ini mudah-mudahan kita terhindar dari dosa yang disebut dengan dosa jariah. Ma'asyiral muslimin tamu Allah yang kemuliakan, ini saja yang dapat kami sampaikan untuk khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma dfa'anna al-bala wal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkara was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tatadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون